Perkenalkan, nama saya Jerry Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP terlebih dahulu. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning. Adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan proses bisnis yang saling berhubungan. Artinya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jerry Jonathan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Odoo, khususnya di database event. Jadi saya akan menjelaskan tentang database event. Langsung aja kita masuk ke sini. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan event, yaitu tanggal 24 kontes burung Jawa Barat. Dari tanggal sekian, jam sekian sudah pernah saya buat. Dan juga ini kontes anjing dan kucing, tanggal sekian, tanggal 26. Oke, sekarang kita akan buat event baru. Misalnya langsung kita buat aja ke menu create. Nah, di sini kita akan beri nama event apa yang akan kita lakukan. Contohnya kita akan mengadakan kontes musang. Kontes ikan cupang. Nah, kita akan kita akan melakukan pada tanggal, karena di tanggal 26 tadi sampai 30 ada kontes anjing kucing. November ini kita akan cupang tanggal 22 sampai 27. Langsung aja ini jamnya. Kalau ini bisa disesuaikan jam berapa mulainya, misalkan jam 10. Langsung kita play aja. Maka di sini akan tertera dari jam 13.00 sampai jam 10 misalnya mulainya. Lalu kita pilih daerah mana aja nih, daerah apa yang mau kita lakukan kontes ini. Misalnya di kota besar, contohnya Jakarta. Nah, ini template-nya kita bisa milih mau conference apa ticketing. Karena kita dibatasi kontesnya, maka kita akan memilih ticketing. Nah, teksnya ini opsional ya, bisa dipilih, bisa enggak. Organizernya kita dari jual beli hewan. Responsible-nya atas nama saya sendiri, Jerry Jonathan Andriana, dan venue-nya adalah jual beli hewan. Ini limit registration, bisa diklik, bisa enggak. Cuman saya tidak memilih tidak, karena kita akan sebanyak-banyak yang diterima. Ini ada auto confirmation, kalau misalkan pesanan terima berarti langsung dikonfirmasi. Misalkan nama, kita akan mengadakan nama registrasi untuk kontes ikan cupang. Nah, sini ada tanggalnya, misalnya tanggal 4. Registrasi dimulai, registrasi selesainya berarti tanggal, misalkan maksimal tanggal 8 daftarnya. Maksimum peserta nggak terbatas, confirm. Nah, setelah sudah, lalu kita langsung save aja di sini. Save. Nah, nanti ini kita sesuaikan kembali event name, kontes ikan cupang, tanggal sekian, bulan sekian. Nah, registrasi kontes. Nah, udah semua. Jika udah semua, kita langsung klik create. Nah, caranya kita lihat kembali lagi ke menu, klik lagi ke event. Nah, di sini tadi ada kontes anjing dan kucing, kontes ikan cupang, kontes burung Jawa Barat. Yang baru kita buat adalah tadi kontes ikan cupang pada tanggal 23 November 2021 agar disesuaikan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Udinar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul CRM. Nah, sebelum kita masuk ke modul CRM-nya, saya akan menjelaskan dulu nih CRM itu apa. CRM atau Customer Relationship Management, yaitu strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk membangun relasi yang kuat dengan pelanggan.
Nah, program CRM ini merupakan suatu proses interaksi pelanggan dengan sistem, di mana pelanggan dapat memperoleh informasi berguna seperti status order, fungsi sales, dan lain-lain. Ada banyak sekali manfaat CRM, diantaranya menyediakan layanan pelanggan yang baik, membuat call center yang lebih efisien, dan masih banyak lainnya. Selain mempunyai manfaat yang banyak, CRM ini juga memiliki keuntungan. Di sini saya akan memberikan beberapa keuntungan saja, memberikan contoh. Yang pertama yaitu biaya yang relatif rendah dalam merekrut pelanggan. Jadi biayanya itu relatif murah. Yang kedua, meningkatkan perluasan segmentasi dan target penjualan dan pelayanan, sehingga memperoleh keuntungan dengan jumlah pelanggan yang besar. Nah, sedikit penjelasan tentang CRM sudah saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya atau ke Odoo. Nah, di sini kan saya mau menjelaskan CRM. Sebelumnya saya sudah menginstal atau memasang CRM ini. Kita masuk saja di pojok kiri atas, kita pilih CRM. Nah, dan ini untuk tampilan CRM-nya ya. Ini apa nih yang penting nih? Ini adalah tahapan-tahapan dari CRM. Yang pertama itu kita membuat tahapannya dulu, baru terkualifikasi, proposisi, lalu berhasil. Nah, tadi saya sudah membuat contoh tahapannya. Kalau enggak kita bikin contoh lagi ya, saluran. Kita buat nih, misalkan kita membutuhkan 10 kucing. Oke, muat. Nah, ini sudah 10 kucing. Lalu kita masukkan emailnya ya. Kita masukkan email. Ini hanya contoh saja ya emailnya. Lalu kita masukkan nomor telepon, misal 08 12 34 56 78 dan lainnya. Perkiraan omsetnya nih, kita perkirakan harganya omsetnya itu sekitar 10 juta. Lalu kita beri ranting dulu nih, kita beri ranting 2 saja ya. Kita tambahkan, kita klik tambahkan. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini sudah masuk ke tahapan pertama, membutuhkan 10 kucing opportunity atau 10 juta. Kalau misalkan ada yang kurang, bisa kita sunting atau bisa kita edit nih. Kita edit. Misal kita mau, ini labelnya nih, labelnya produk, kita isi produk. Bukan 10 kucing. Oke. 10 buah hewan. Enggak, 10 buah. Hewan ya. Lalu kita jadwalkan aktivitas dulu nih. Kita jadwalkan aktivitas nih, jenis aktivitas dulu, batas waktu. Untuk batas waktunya kita batasi sampai tanggal
18 nih, sekitar 1 minggu. Jenis aktivitasnya kita pilih nih, mau aktivitasnya melalui email, panggilan, rapat, kutipan follow up, buat kutipan atau yang lainnya. Di sini saya memilih panggilan saja ya. Kita kalau misalkan ada yang harus dicatat, misalkan nih catatannya membutuhkan 10 buah hewan atau 10 kucing nih, 10 kucing. Lalu kita jadwalkan. Nah, ini sudah terjadwal ya. Nanti kita bisa lihat nih di sini. Dokumen telah dimodifikasi, perubahan Anda akan dimodifikasi. Oke, sudah dimodifikasi. Kita lihat dulu nih di sini ada tampilan activity. Nah, tampilan activity ini nih, kita kan tadi membutuhkan 10 kucing ya. Dari panggilannya itu 13 Oktober. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan kita sudah selesai nih di tahap pertama, kita langsung masukkan ke terkualifikasi atau yang sudah kita pilih nih. Nah, kita harus lihat ini kan tadinya 51.000, setelah kita tambahkan yang ini jadi totalnya itu 10.051.000K. Nah, terkualifikasi kan. Kita mau menyentuh lagi nih, misalkan kita ada yang harus diubah lagi misalkan ya, kita sudah tinggal ubah aja. Kalau misalkan labelnya mau apa, terus tim penjualan di mana. Kebetulan saya tim penjualan dari Eropa. Setelah itu, setelah masuk ke tahapan terkualifikasi, kita pindah lagi ke tahapan proposisi atau presentasi. Kita nih mau presentasikan atau tahapan proposisi ini. Nah, setelah ke tahapan proposisi, kalau misalkan, tapi dari setiap tahapan ini tuh membutuhkan jangka waktu. Dari pertama kita membuat dulu, setelah itu kita kualifikasi pelanggannya, terus lalu ke proposisi. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi kita anggap aja ini selesai, lalu kita pindahkan berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya, catatan tim untuk 30 hari terakhir. Nah, di CRM ini ada tampilan activity, ada tampilan graph, ada tampilan profit, tampilan kalender. Nah, kita coba lihat tampilan graph ini. Nah, ini untuk tampilan gravitasi. Nah, yang baru ini 3,00%, terkualifikasi sama 3,0, proposisi 5,00, dan yang dihitung atau yang berhasil 3,00. Itu untuk tampilan graf atau tampilan itu. Nah, setelah selesai kita, kalau misalkan kita mau membuat lagi nih, misalkan kita membutuhkan hewan seperti reptil atau yang lainnya, kita tinggal tulis aja, kita tulis, terus emailnya masukkan, teleponnya masukkan, lalu kita tambahkan. Setelah itu, setelah kita buat, kita masukkan nih ke tahapan yang kedua, yaitu kualifikasi. Nah, setelah itu ya sama seperti yang membutuhkan 10 kucing itu, ikutin aja tahapan-tahapannya. Kalau misalkan ada yang harus diedit,
kita bisa edit. Ya mungkin sedikit penjelasan dari CRM ini, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narendra Haskoro mau jelasin sedikit tentang modul website ini. Pertama, masuk ke modul websitenya lewat kiri atas ini, lalu website. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena belum ada, kita go to website aja. Ya, ini saya kemarin sempat nyoba-nyoba sedikit ya. Ini sekarang akan buat baru aja page, misalnya namanya RP. Nah, nanti di sini ada blog macam-macam ya. Sebelah kanan ini ada option untuk ganti-ganti warna atau teks atau apapun itu, dan juga ukuran-ukuran tombol ya. Masih loading. Loadingnya potong aja nih, ntar di-cut. Ya, misalnya mau nambah banner, ada banner ini bisa tinggal tarik aja ke sini, jadi seperti ini. Bisa diedit tulisannya, misalnya judul, ini headernya. Untuk stylenya ya, bordernya kira-kira berapa pixel, misalnya 15, seperti ini ya, seperti itu ya. Balik lagi ke blog ya, ini dihapus aja. Ya, misal ada teks dan image, di sini bisa memasang gambar sendiri. Ini bisa di edit tulisannya ya. Misalnya selesai, ini tinggal di save. Nanti ada nih seperti ini tampilannya setelah di save. Bisa juga untuk melihat untuk mobile ya. Nah, jadi seperti ini. Atau untuk edit lagi, tinggal klik edit aja ya, seperti itu. Seperti itu ya. Dari saya cukup ya. Selanjutnya silahkan. Saya Saskia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul yang ada di dalam Odoo. Di sini saya akan menjelaskan modul penjualan. Langkah pertama sebelum membuka modul, di sini kita harus klik pasang terlebih dahulu. Karena saya sudah klik pasang, jadi saya bisa buka secara langsung.
Di modul penjualan ini, kita dapat melihat riwayat atau mungkin catatan order penjualan seperti penawaran, orderan hari ini atau orderan beberapa hari yang akan datang. Di sini kita bisa lihat orderan dengan harga 378. Di sini kita bisa lihat orderan yang telah masuk, ada dari penjual misal admin, perusahaannya, total harga, status fakturnya, dan nama pelanggannya. Di sini kita bisa lihat tanggal order sama nomor serinya. Jika kita klik di sini buat, kita dapat membuat orderan yang baru. Di sini ada nama pelanggannya, kutipan template-nya, expiration-nya, tanggal kadaluarsa order, syarat pembayaran. Di sini syarat pembayarannya ada konten secara langsung dibayar dan ada juga yang dicicil. Selain mengisi ini, kita harus mengisi produk apa yang kita beli, deskripsinya, kuantitasnya, misalnya berapa banyak yang akan kita order, harga per satunya. Jika kita sudah mengisi semua, di sini kita bisa klik simpan. Nanti kita akan bisa melihat hasilnya seperti ini. Seperti ini, nama pelanggannya, expiration-nya, syarat pembayaran, kutipan template, detail order, nama produk, deskripsinya, kuantitas berapa banyak yang dibeli, harga satuan, dan total harga yang harus dibayarnya. Di dalam Odoo ini, atau lebih tepatnya di modul penjualan, kita bisa melakukan tawar-menawar atau order melalui email. Jadi, kita bisa mengorder produk atau barang secara aman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang modul penjualan dari aplikasi Odoo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Viana Korputi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul POS atau program kasir. Langsung saja kita ke caranya, yaitu kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat dokumen bisnis untuk invoice yang akan kita kirimkan untuk customer kita. Nah, ini layoutnya, saya pilih background dan logo perusahaannya tergantung. Di sini saya jual beli hewan, jadi logo perusahaan saya seperti ini, pet shop, dan fontnya Roboto. Moto perusahaan terserah, mau apapun juga boleh. Di sini saya Global Business Solution. Nah, ini terus kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita cek juga post di pengaturannya. Semuanya udah. Sekarang ke penagihannya kita pembayaran pelanggannya invoice online payment atau QR code. Nah, kita simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi POS. Nah, yang pertama itu kita membuat produk kategori dulu. Kita ke konfigurasi dan POS produk kategoris. Nah, di sini kita akan buat POS produk kategoris. Nah, nama kategori kita yang pertama itu hewan. Nah, ini karena error karena saya menggunakan foto yang berukuran besar. Jadi tidak bisa, makanya dihapus lagi. Nah, ini kategori induknya pun juga salah. Dihapus dan ini di save. Setelah itu
kita tambah lagi nama kategorinya puppy. Nah, kategori induknya hewan. Nah, puppy itu anak anjing. Nah, gagal lagi karena saya menggunakan foto yang berukuran besar. Jadi kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita save. Dan selanjutnya kita membuat produknya. Kita masuk ke produk, kita buat produk. Ada di sini ada nama produk. Kita masukin aja puppy. Nah, di sini ada tipe produknya juga, kita storable product, kategori produk, dan selanjutnya harga jual. Harga jual kita itu 2 juta. Pajak pelanggannya 0%. Nah, setelah itu kita save. Nah, akan muncul seperti ini, dan kita langsung saja ke stok persediaan atau inventory. Di sini kita langsung klik penerimaan. Receive from misalnya Vienna Corputi. Dan kita pilih produknya yaitu puppy atau anak anjing, dan itu 1000. Langsung saja kita validasi dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita save. Dan selanjutnya kita ke aplikasi post. Nah, di sini kita akan buat sesi baru. Nah, di sini kan produknya beda tuh. Kita cari ke home. Nah, di bawah sini terletak produknya. Itu ada puppy. Nah, di situ tadi tidak ada fotonya. Karena saya sudah berulang kali mencoba untuk membuat fotonya, tapi sama saja tidak bisa dan tidak muncul di sini. Maka kita lanjut saja untuk proses pembayarannya. Kita klik produk kita. Dan di situ ada puppy beserta harganya 2 juta. Kita langsung saja ke pembayarannya. Nah, akan seperti ini, dan kita pilih bank. Proses pembayarannya melalui bank. Kita langsung validasi. Nah, jadi seperti ini. Kita boleh cetak resi, boleh. Kita boleh kirim email. Boleh, terserah. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.